Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Laura. Perkenalkan nama saya Gabriel Yohanes Chow dengan NIM 010512500028. Dan hari ini saya akan bahas mengenai pengertian hukum dagang serta contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, pengertiannya. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur perbuatan atau tingkah manusia dalam hal perdagangan yang berupa sebuah perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Bidang perdagangan ini bisa berupa jual beli. Sumber dari hukum dagang adalah hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Di mana hukum tertulis yang dikodifikasi berupa KUHD atau Wet Book Van Cop Handle dan KUH Perdata Bergelis Wet Book. Dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi berupa undang-undang yang bersifat khusus. Selanjutnya ada sistematikanya. Terdiri dari 2 buku dan 23 bab, di mana buku pertama berisikan 10 bab yang bahas mengenai perdagangan pada umumnya, dan buku kedua yang berisikan 13 bab yang membahas hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Selanjutnya ada hubungan dari KUHD dan KUH Perdata, yang bersifat lex specialis derogat lex generali, yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dapat diartikan bahwa hubungan dari keduanya ini bersifat erat dan saling melengkapi, di mana KUHD memang lebih diutamakan dibandingkan KUH Perdata. Namun jika ada yang belum diatur di dalam KUHD, maka KUH Perdata akan diberlakukan untuk mengisi apa yang belum diisi. Selanjutnya ada sejarahnya, sejarah singkatnya. Dimulai dari Prancis yang membuat Code de Commerce yang berupa hasil kodifikasi yang sekarang ini menjadi sumber KUHD di Indonesia. Selanjutnya diturunkan ke Belanda yang bernama pada 1 Januari 1809. Kenapa bisa diberlakukan di Belanda? Karena pada saat itu Prancis menjajah Belanda, sehingga diaplikasikan juga Code de Commerce ini di Belanda. Setelah Belanda merdeka, Code de Commerce ini sudah tidak diberlakukan, tapi Belanda membuat buku tiruan dari Code de Commerce ini yang bernama Wet Book Van Cop Handle. Dari Belanda ini diturunkan lagi ke Indonesia karena Belanda menjajah Indonesia, dan berdasarkan asas konkordansi, akhirnya ada kodifikasi yang berlaku untuk golongan Eropa, golongan bahasa Eropa di Hindia Belanda, dan belum diaplikasikan di seluruh Indonesia. Pada akhirnya pada 1 Mei 1848, secara resmi diaplikasikan di Indonesia, dan sekarang ini masih digunakan dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Maka itulah sekarang ini Indonesia ada KUHD. Awalnya dari Prancis, lanjut ke Belanda, dan ke Indonesia. Terakhir ada contoh dari kasus hukum dagang ini yang berupa sengketa merek gudang garam dan gudang baru. Gudang garam ini dituliskan sebagai PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, dan gudang baru dinamakan sebagai Rokok Gudang Baru yang sekarang ini bernamakan Gajah Baru yang dimiliki oleh Ali Kosin. Jadi awal mulanya ini gudang baru membuat brandnya, membuat mereknya, dan disadari oleh gudang garam, di mana banyak konsumen yang merasa tertipu karena dia membeli gudang baru ternyata bukan milik gudang garam dan dipikir milik gudang garam. Sehingga GGRM ini menggugat gudang baru terkait merek dagang tersebut lewat pengadilan negeri di Surabaya. Tuntutannya adalah meminta gudang baru dicoret dari pendaftaran merek karena menciptakan kekeliruan. Setelah berdebatan yang panjang, akhirnya GGRM memenangkan kasus tersebut dan Ali Kosin kalah secara perdata dan pidana. Secara perdata di mana ia disuruh mencabut mereknya, dan secara pidana di mana Ali Kosin dipenjara selama 10 bulan di penjara. Selanjutnya ada kemiripannya, mengapa ini bisa menciptakan kekeliruan. Dari gambarnya dan warna packagingnya semuanya mirip sehingga menciptakan kekeliruan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih Bu Lero sudah mendengarkan.